Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arhabi Nabil Andian dari absen 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan ulang isi teks hikayat Si Miskin yang telah saya ringkas. Pada zaman dahulu, di negeri entah berantah yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Maharaja Indradewa, hiduplah sepasang suami istri yang sangatlah miskin. Mereka terkena kutukan Batara Indra sehingga mereka yang awalnya adalah raja keindraan beserta permaisurinya terkutuk menjadi miskin, melarat, dan terlunta-lunta. Pada suatu hari, raja-raja, menteri, hulu balang, dan rakyat sedang menghadapi raja. Si miskin pun juga ingin datang untuk menghadapinya. Sebelum menemui raja, orang-orang yang melihatnya tertawa dan melemparinya dengan batu dan kayu hingga badannya terpenuhi oleh darah. Baginda raja yang mendengarnya bertanya, "Ada apa?" Kemudian baginda raja memerintahkannya untuk diusir. Orang-orang pun mengusirnya hingga ke tepi hutan, tempat di mana ia bermalam akhirnya. Ketika siang hari, si miskin pergi ke kampung untuk mencari rezeki. Tetapi sesampainya di kampung, orang-orang mengusirnya dengan kayu. Si miskin pun berlari ke pasar, tetapi di pasar ia pun dilempari batu sehingga tubuhnya kembali terpenuhi oleh darah. Sepanjang jalan, si miskin menangis dan kesakitan. Hingga akhirnya, ia sampai di tempat pembuangan sampah dan menemukan sepotong ketupat yang sudah basi dan ruas tebu. Dimakanlah ketupat tersebut oleh sepasang suami istri itu. Dan sebagai penghilang dahaga, diminumlah ruas tebu tersebut. Tak beberapa lama, istri si miskin hamil 3 bulan. Sang istri ingin sekali makan buah tempelam yang ditanam di taman raja. Segera si miskin menolaknya, tetapi istrinya menangis karena sangat menginginkan buah tersebut. Si miskin berjanji akan membawakan buah tersebut, dan istrinya pun berhenti menangis. Si miskin pergi ke pasar dan menemui pedagang buah, meminta buah tempelam yang busuk untuk istrinya yang sedang hamil. Orang-orang yang biasanya mengusir dan memukulinya merasa kasihan. Mereka tidak hanya memberikan buah tempelam, tetapi juga nasi, bahan pakaian, dan buah-buahan. Ketika sesampainya di rumah, ia menceritakan apa yang ia peroleh dari pasar. Istrinya pun menangis menolak semua pemberian itu. Istrinya hanya menginginkan buah tempelam yang ditanam di taman raja. Karena ketidaktahanan dengan istrinya, si miskin nekat menghadapi Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan. Si miskin meminta buah tempelam yang sudah jatuh untuk istrinya. Raja yang baik hati pun memberikannya setangkai. Sehingga sampai di rumah, istrinya pun sangat senang. 3 bulan kemudian, sang istri menginginkan buah nangka yang ditanam di taman raja. Si miskin pun kembali pergi menghadap baginda raja dan bersujud memohon buah nangka. Tak disangka, baginda raja pun memberikannya. Hingga akhirnya sang istri melahirkan seorang anak laki-laki yang sangatlah tampan. Mereka memberi namanya Markaromah. Markaromah berarti anak di dalam kesukaran. Kemudian si miskin ingin membangun rumah untuk mereka bertiga. Ketika si miskin menggali tanah untuk memancakan atap tempat berteduh, tergali olehnya taju atau topi mahkota yang penuh berhias emas. Dengan hendak yang maha kuasa, terjadilah sebuah kerajaan yang lengkap dengan alat, pegawai, pengawal, dan sebagainya di tempat itu. Si miskin menjadi rajanya dengan nama Maharaja Indra Angkasa dan istrinya menjadi permaisuri dengan nama Ratna Dewi. Kerajaan itu mereka namakan sebagai Puspasari. Setelah itu, mereka pun hidup bahagia selamanya. Mungkin sekian dari penyampaian saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.